Dengan berjalannya waktu yang semakin dekat dengan round 3, membuat Indonesia memilih untuk lebih fokus untuk menatap 2 laga sisa, round 3 melawan China dan Jepang. Tentu saja target minimal 3 poin adalah hal yang wajib dimaksimalkan Timnas Indonesia untuk mengunci posisi ketiga klasemen akhir di grup C. Dan semua elemen-elemen Timnas berusaha mewujudkan hal tersebut. Dan dengan maraknya para pemain bintang yang mengisi Timnas Indonesia saat ini, membuat popularitas Timnas Indonesia semakin mencuat di kancah dunia. Sehingga apa yang terjadi, baru-baru ini telah muncul sebuah kabar yang mengagetkan jika Indonesia mendapatkan tawaran uji coba dari negara lain, yakni peraih 2 gelar Piala Dunia Uruguay. Jelas ini sangat bagus untuk membuat para pemain unjuk gigi melawan Uruguay dan meningkatkan kualitas serta mentalnya ketika menghadapi tim-tim yang di atas Timnas Indonesia. Karena bagaimanapun Uruguay bukanlah tim yang sembarangan. Mereka memiliki beberapa pemain bintang dunia, sehingga hal ini membuat Timnas Malaysia makin panas melihat Uruguay menantang Timnas Indonesia. Lantas hal ini menarik untuk disimak, dan apa yang terjadi sehingga Uruguay sangat ingin ngebet bertanding melawan Timnas Indonesia. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Ya, sekarang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana pesona Timnas Indonesia sekarang bukanlah suatu tim yang diremehkan begitu saja, seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya. Namun untuk saat ini, Timnas Indonesia benar-benar sudah naik level. Di sektor Timnas Nasional, Garuda sendiri telah menjadi daya tarik yang sangat logis di kawasan Asia karena mendapatkan sorotan-sorotan global yakni dari dunia. Hal ini bukanlah omong kosong belaka, karena kita tahu FIFA sendiri telah mengakui bahwa Indonesia telah menjadi tim yang paling seksi di kawasan Asia saat ini. Seksi di sini dalam artian Indonesia mempunyai penuh potensi untuk bangkit dari macan yang sedang tertidur. Karena banyak talenta muda serta antusiasme publik yang full mendukung Timnas Indonesia berlaga dimanapun Garuda bertanding. Apalagi dengan progres yang sangat nyata dan menjanjikan, hal ini bukanlah sebuah pujian retorika belaka, melahirkan ini adalah sebuah fakta sebagaimana telah kita ketahui jika terdapat agenda FIFA Matchday yang biasa dilakukan oleh negara lain untuk bereksperimen, namun bagi Indonesia justru dijadikan momen serius untuk membangun konsistensi dan formasi terbaik. Hal itu terlihat dari intensitas permainan kedalaman skuad serta ambisi besar Federasi PSSI yang berada dalam perjuangan menuju round 4. Namun tidak bisa dipungkiri, jika kesuksesan tersebut harus disertai dengan adanya chemistry, terutama bagi para pemain baru yang belum sepenuhnya menyatu, seperti contoh yang sering dijadikan ulasan yakni Miss Hilgers, di mana pemain keturunan Belanda Indonesia ini kerap mendapatkan kritik dan hujatan karena dinilai kurang solid seperti permainan yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho. Padahal jika kita jeli, ada berbagai alasan faktor teknis yang mempengaruhi performa pemain, seperti gaya bermain di klub tidak selalu selaras dengan timnas. Yang kedua, yakni posisi bek, apalagi dalam sistem 3 bek atau 4 bek yang tidak bisa diisi sembarangan dan harus membutuhkan chemistry yang kuat dalam timing dan segala membaca arah serangan yang kadang berbentuk lewat waktu dan jam terbang saja. Sekarang kita tahu, sekarang ini Indonesia kabarnya tengah merencanakan turnamen mini yang melibatkan Lebanon dan Malaysia. Ia juga telah mengkonfirmasi partisipasi mereka melawan Indonesia, sedangkan untuk Malaysia sendiri, negara tetangga yang kerap mengedepankan gengsi di atas prestasi mereka, belum memberikan jawaban resmi atas undangan dari PSSI untuk bertanding melawan seperti dulu. Entah minder atau bagaimana kami tidak tahu, sebelumnya kita juga mendapatkan kabar tawaran dari Rusia dan Kazakhstan. Namun kali ini satu nama besar datang membawa wibawanya dengan sejarah panjang dalam sepak bola dunia yakni Uruguay yang terang-terangan ingin melaksanakan uji coba melawan Timnas Indonesia. Ya,
Uruguay adalah tim yang pernah 2 kali mengangkat Piala Dunia, tim yang saat ini diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Valverde pemain Real Madrid, Araujo pemain Barcelona, hingga Darwin Núñez Liverpool. Dan melansir dari beberapa sumber, keinginan gelar persahabatan Uruguay dengan timnas Indonesia disampaikan langsung oleh Duta Besar Uruguay, De Leon, dalam pertemuan bersama Kemenpora, yakni Dito Aryo Tejo. Rencananya laga yang akan digelar di depan ini bukanlah laga pertandingan biasa, melainkan menjadi perayaan pertandingan 60 tahun dari sejarah diplomatik antara Indonesia dan Uruguay yang jatuh pada tahun 2026. Dan pada saat ini, Pak Dito Aryo Tejo juga menyambut hangat laga persahabatan ini dan menyarankan agar pertandingan ini dibicarakan lebih dalam lagi. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui sisa matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia. Ucap Dito Aryo Tejo saat bertemu dengan Duta Besar Uruguay seperti yang dilansir dari situs Kemenpora Republik Indonesia. Ya, jika benar-benar Uruguay datang dan bertanding melawan timnas Indonesia, ini akan menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mengasah kemampuan berlaga seandainya terus berlanjut di round 4 serta ranking FIFA. Indonesia akan berpengaruh langsung bila berhasil tampil baik dan akan menjadi dorongan besar bagi prestasi timnas Indonesia. Sementara Duta Besar Uruguay yang datang langsung ke Indonesia ingin membawa semua pemain bintang timnas Uruguay dan berharap Indonesia pun juga melakukan hal yang serupa. Hal ini bukanlah laga yang main-main dan ini menjadi laga yang penuh emosional, strategis yang dijunjung dengan teknis dalam satu kemasan. Uruguay ingin melakukan friendly match melawan Indonesia dengan mendatangkan pemain inti dari timnas kedua negara jika memungkinkan, ucap Christina. Menariknya juga, ternyata Indonesia dan Uruguay juga sudah mempunyai catatan khusus kerjasama di masa lalu, di mana pada tahun 2007 hingga 2011 Indonesia pernah mengirim sepak bola Indonesia untuk dilatih langsung ke Uruguay dengan pengembangan program usia dini. Pada 2010 sendiri, Indonesia pernah dikalahkan dengan skor yang telah 1-7 ketika Uruguay masih mempunyai Luis Suarez. Dan kini, setelah lebih dari 1 dekade lamanya, sejarah itu akan mungkin kembali terulang dalam bentuk yang lebih besar dan lebih bergengsi bagi kedua tim. Karena kita tahu sendiri saat ini timnas Indonesia bukanlah timnas Indonesia yang dulu, melainkan kami juga memiliki pemain-pemain bintang yang tak kalah menarik untuk dipertontonkan melawan Uruguay nanti. Ya, jika Uruguay benar-benar datang langsung ke Indonesia untuk melakukan uji, coba ini akan membuat tambahan langsung bagi Malaysia, karena seperti yang telah kita ketahui, tim yang mereka tolak malah mendapatkan lawan yang lebih oke, makan levelnya sudah langganan Piala Dunia. Hal yang berbeda dengan Cabe Verde, tim yang sangat ingin dijadikan uji coba melawan Malaysia yang saat ini berada di peringkat 72 dunia, sedangkan Uruguay sendiri berada di urutan ke-13 dunia. Hal ini membuat tamparan sendiri bagi Malaysia jika ingin menaikkan level sebuah tim. Jangan tanggung-tanggung-tanggung, carilah lawan yang ranking FIFA-nya lebih besar, misal dari 20 ke atas dunia. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Indonesia ketika mampu menentang tim peraih juara dunia, yakni Argentina, datang langsung ke Indonesia guna untuk melakukan FIFA Matchday melawan kebanggaan kita, yakni Timnas Indonesia. Ya, dengan apa yang telah terjadi membuat legenda Malaysia yakni Safi Salih sangat kecewa dengan negaranya. Bagaimana tidak, baginya harusnya Malaysia lebih pintar dalam mencari lawan. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memperebutkan tiket untuk bermain di Piala Dunia.
Banyak pemainnya juga yang bermain di Eropa. Faktor-faktor itulah yang membuat Indonesia berpeluang melawan tim-tim hebat entah Asia maupun dunia. Itulah yang harus dilakukan Malaysia jika ingin sepak bolanya maju. Ucap Safi Salih seperti yang dikutip dari New Star Times. Dan dengan adanya rumor tantangan dari negara yang memiliki peringkat 13 dunia Uruguay membuat Indonesia menjadi tim yang paling menarik untuk disaksikan pertandingannya, paling tidak itulah yang dirasakan oleh tim yang belum pernah bermain melawan timnas Indonesia. Karena sebelum Uruguay meminta menggelar uji coba melawan Indonesia, sudah ada beberapa tim yang ingin melawan Indonesia, seperti Rusia hingga timnas Belanda.